arti mendirikan salat hanya dapat dilakukan dengan 3 cara agar salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus mengetahui mana dan niat salat itu sendiri yang kita kerjakan. Lalu yang kedua, kita harus memahami bacaan-bacaan ketika kita membaca di dalam salat. Lalu yang ketiga, kita harus memahami pula arti gerak-gerik salat dari mulai berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Kenapa kita harus bersujud 2 kali? Dan kenapa pula kita harus rukuk 1 kali dalam 1 rakaat? Dan itulah arti salat yang sebenarnya. Hadirin yang mulia, ibadah salat adalah sebuah perbuatan yang dapat mencegah manusia dari kebiasaan buruknya dan merubah hatinya, ruhnya dan akalnya hanya tertuju kepada Allah semata. Karena itu melakukan salat hanya karena Allah semata, itulah hakikat salat yang sebenarnya. Karena itu seorang yang hendak salat diwajibkan berwudu dan bersuci, termasuk memperbaiki niatnya. Hadirin, jika kita memahami gerak-gerik salat dan niatnya, ketika kita berdiri di tempat salat, kita akan berniat melepaskan diri dari segala sesuatu demi untuk memfokuskan perbuatan kita hanya kepada Allah semata. Karena untuk mengagungkan Allah harus melepaskan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, begitu juga di saat takbiratul ihram, maka kita akan merasa bahwa seolah-olah Allah telah berhadapan dengan kita. Kita membaca surat Al-Fatihah, kita akan merasa bahwa seolah-olah semua alam semesta langit dan bumi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan Ar-Rahman, kita akan merasa bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Dan kita mengucapkan Ar-Rahim, kita akan merasa bahwa Allah hanya akan merahmati orang-orang yang beriman saja. Hadirin, sampai akhir surat wal maghdubi alaihim waladhdallin, kita meminta petunjuk jalan lurus yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah yang diridhoi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka di saat itulah kita akan merasakan betapa agungnya Allah yang sedang kita sembah dengan khusyuk dan tawakal. Hadirin sidang Jumat yang mulia, kira-kira secara singkat gambaran salah satu rakaat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan setiap mereka melakukan salat, maka mereka merasa bahwa itulah salat yang terakhir bagi mereka, yang mana mereka merasa akan mati setelahnya, sehingga setiap orang dari mereka melakukan salatnya dengan sebaik-baiknya. Seperti yang diriwayatkan oleh Tabrani, "Sholli sholatan mu'tadil la yusalli ba'daha ghairuha." Lakukanlah salat seolah-olah engkau melakukan salat yang terakhir, yang tidak akan melakukan salat lagi setelahnya. Tadi kita rumah yang mulia, mudah-mudahan secara singkat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima ayatul majid wa taqabbal minni wa minkum tilawatan nasihatin. Aku qali astaghfirullah sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi kita mudahil mutakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu ta'ala rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala mukbiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina shafi'ina wa mawlana Muhammad sallim wa sallam rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qabil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil anta khairul fatihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Maka yang berbeda Islam berbeda dan terwakil yang dibenarkan dan wajib Allah dan